Baiklah, saya akan menjelaskan proposal rencana bisnis saya yang berjudul Anyaman Tikar dengan Daun Purun. Adapun ringkasan eksekutifnya adalah kerajinan anyaman tikar menggunakan daun purun merupakan salah satu dari beraneka ragam kerajinan tradisional yang patut dilestarikan dengan baik dan benar. Kerajinan anyaman itu sendiri berasal dari daun purun yang sudah tua dan siap dipanen dari sawah. Kemudian daun purunnya dikeringkan dengan sangat kering agar menganyam daun purun lebih mudah dan peluang untuk rusak pun tidak ada. Adapun profil usahanya, identitas usaha, nama usaha anyaman tikar daun purun, bidang usaha kerajinan tangan, jenis produk perlengkapan rumah tangga, tikar adat dan tikar rumah. Alamat usahanya terletak di Desa Dolok Saut, Moratolang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Simangemban. Alamat email yunilubis0709@gmail.com. Adapun misi dari usaha ini yaitu sebagai usaha kerajinan tangan yang bisa diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi. Adapun visi usahanya, yang pertama adalah selalu memiliki ide kreatif dan meningkatkan kemajuan dari kerajinan tangan. Yang kedua itu menjual barang dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas produk yang terbaik dan memukau. Yang terakhir adalah mampu bersaing dengan kerajinan tangan yang ada di kota. Adapun struktur organisasi ataupun struktur usaha, yang pertama itu pemiliknya adalah ketua Unilubis, kemudian kasir ataupun keuangan Tiana, promosi pemasaran Wela dan Saida, pelayannya itu ada Jeki, Sarah, dan Nela. Adapun pelaksanaan usaha, yang pertama itu kegiatan survei lokasi 2 bulan, mengurus izin 2 bulan, mencari supplier 2 bulan, membangun lokasi itu 3 bulan, rekrutmen 3 bulan, pemesanan bahan baku dan peralatan lainnya 2 bulan, pelaksanaan 2 bulan. Adapun gambaran produknya, usaha tikar pandan bergerak di bidang kerajinan tangan ini dengan menyediakan hasil kerajinan tangan yang beragam yang ditawarkan kepada konsumen. Produksi yang dihasilkan di sini sebagian besar sudah tersedia dan dirancang sedemikian rupa menariknya. Kemudian analisis situasi, kekuatannya itu adalah harga yang dijual cukup terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan konsumen. Yang kedua itu hasil produksi yang dihasilkan usaha ini sangatlah beragam dan inovatif, jadi konsumen dapat memilih kebutuhan yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Yang ketiga itu menjual produk yang berkualitas tentunya. Kemudian kelemahannya adanya persaingan pasar yang ketat dengan usaha kerajinan tangan lainnya. Kemudian peminat zaman sekarang untuk memiliki tikar tidak banyak lagi karena sudah ada yang lebih baik menurut konsumen. Kemudian analisa lingkungan eksternal, peluang atau kesempatannya itu melihat banyaknya masyarakat yang masih minim akan ekonomi sehingga mereka tidak dapat membeli perlengkapan rumah khususnya tempat untuk duduk. Adapun ancamannya, dengan munculnya usaha-usaha baru yang dapat menyaingi usaha anyaman tikar daun purun sehingga konsumen tidak lagi berminat untuk membeli anyaman tikar daun purun. Yang kedua itu, jika hasil dari usaha tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen dan membuat para pembeli kecewa, ada kemungkinan usaha akan bangkrut. Adapun keunggulan dari produk kerajinan tangan yang saya buat, beraneka ragam jenis anyaman tikar daun purun yang meliputi anyaman tikar berwarna, tempat tisu, tempat beras, tikar untuk adat istiadat, dan lain sebagainya. Pemasaran harga untuk anyaman tikar daun purun jauh lebih murah dibandingkan dengan harga anyaman tikar daun purun yang ada di kota. Adapun harga produk kerajinan tangan yang saya buat, anyaman tikar tidak berwarna itu harganya 45.000, anyaman tikar kecil harganya 10.000, tempat beras harganya 35.000, anyaman berwarna itu harganya 55.000, tempat tisu harganya 25.000, tikar adat harganya 35.000. Survei dan evaluasi pasar kecenderungan pasar, usaha anyaman tikar daun purun banyak diminati oleh ibu-ibu untuk perlengkapan rumah tangga, orang yang mau ke pesta,
maka perlu mempunyai anyaman daun purun untuk tempat nasi, karena produk yang dihasilkan oleh toko usaha anyaman tikar ini daya tahan yang lama, maka pelanggan pun datang kapan saja dari orang-orang yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang berbeda-beda sekalipun. Adapun target dari pemasaran ini adalah kalangan masyarakat yang masih minim akan ekonomi, khususnya ibu-ibu yang mencari perlengkapan di rumah masing-masing. Jadi target di sini tempat di pasar yang mencapai jumlah masyarakat yang banyak dan sering dikunjungi oleh masyarakat biasa dan masyarakat lainnya. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama itu dari orang ke orang, person to person. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana, cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dengan media sosial, usaha ini dipromosikan dengan berbagai aplikasi, bisa melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Maka melalui media sosial, usaha kita akan dikenal oleh banyak orang. Kemudian strategi pengembangan produk. Adapun strategi yang dibuat oleh pengusaha anyaman tikar daun purun ini untuk mengembangkan produk adalah dengan membuat sesuatu yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan produk-produk. Jadi usaha ini akan menciptakan produk yang baru yang belum dijual oleh para usaha yang lainnya. Adapun alur produksinya, yang pertama itu persiapan alat bahan, kemudian proses produksi, kemudian promosi produk, kemudian pengemasan, dan yang terakhir adalah pemasaran. Adapun alat dan bahan produksi itu, yang pertama perlengkapan, jumlah kebutuhan sampai dengan 1 juta, sumbernya itu pemilik dari usaha, bahan baku 2 juta, pemilik usaha, sewa tempat per tahun 3 juta, transportasi itu 100.000. Analisis kemitraan. Mitra sebagai lokasi kedai, nama usaha mitra rumah kunjung bersama, jenis usaha bidang jasa, jenis kemitraan LLC multi anggota. Mitra pertama ini bekerja sama dalam hal penyediaan lokasi yang akan dijadikan sebagai usaha anyaman tikar daun purun. Pihak-pihak mitra yang menyediakan untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Kemudian mitra sebagai dukungan promosi dan inovasi. Nama usaha Persatuan Pemuda Dolok Saut PPDS, jenis usaha organisasi bidang kewirausahaan, jenis kemitraan terbatas atau limited, partnership. Pihak mitra yang kedua ini merupakan organisasi pemuda dan pemudi yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Organisasi ini menangani dan membantu para pelaku usaha menengah yang berada di Desa Dolok Saut, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, pemilihan PPDS akan menjalin kerjasama antar anggota usaha. Demikian penjelasan dari proposal saya yang berjudul Anyaman Tikar dengan Daun Purun. Saya mengucapkan terima kasih.